Oke, yang materi pertama proses manufaktur di diktat juga sama ya dengan slide tadi ya. Kurang lebih sama, cuman kalau di slide kan otomatis dia lebih ringkas gitu ya. Kalau di buku diktat ini dia lebih detail gitu kan. Jadi ada penjelasan-penjelasannya prosedur seperti ini, pengocoran ini, kemudian macam-macam proses manufaktur ini ada, tetapi dalam bahasa Indonesia yang di slide tadi sebagian dalam istilah bahasa asing ya, tapi kurang lebih sama. Ya. Kemudian ada di dalam proses manufaktur itu kita pelajari beberapa proses ya. Nah, yang berikutnya materi kedua itu yang kita akan pelajari adalah proses pemesinan. Nah, ini nanti yang akan kita sampaikan di hari ini ya. Mungkin nanti sampai maksimal jam 12 ya teman-teman ya. Oke, nanti sisanya saya ada PR nanti biar kalian latihan ya, latihan menghitung gitu. Oke, oke proses pemesinan ya, proses pemesinan logam ini ya, proses menggunakan mesin-mesin ya, seperti namanya proses pemesinan ya. Mesin-mesin perkakas untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan gitu ya, dengan membuang sebagian material. Kemudian ada beberapa mesin perkakas yang digunakan ya di proses pemesinan nanti akan kita pelajari ya. Ada mesin bubut ya, mesin scrap, mesin drill, mesin fries ya, dan sebagainya. Nanti kita akan coba lihat videonya ya. Mesin bubut itu seperti apa karena mungkin barangkali teman-teman belum pernah tahu gitu ya. Tapi kalau yang laki-laki mungkin kalau seneng otak-atik itu sering bubutkan gitu ya. Sering bikin variasi custom produk itu mungkin mungkin pernah gitu lihat mesin bubut. Oke, terus nanti sampai beberapa mesin, kemudian ada juga beberapa proses. Nanti bisa dibaca. Nah, proses pengecoran ini saya belum masuk teman-teman di quiz pertama. Jadi ini eh, apa namanya detailnya belum ya, tapi secara singkatnya overview-nya kalau proses pengecoran ini caranya adalah dengan cara mencairkan logam gitu ya. Jadi memasukkan ya, jadi membuat cetakan, kemudian cairannya nanti dimasukkan ke cetakan gitu ya. Seperti yang di Ceper ya, daerah Ceper di Klaten itu pusatnya untuk casting ya. Jadi pengecoran logam itu di sana. Jadi pembentukan bikin produknya itu dengan cara dicor. Nah, kalau mau dicor otomatis harus punya cetakannya, wadahnya dulu. Jadi nanti hasil akhirnya akan mengikuti cetakan ini ada seperti contohnya. Intinya itu ya yang di pengecoran. Kemudian ada proses manufaktur penyambungan gitu ya. Ada dua bagian, ada dua benda, kemudian dijadikan satu, disambung. Ada pembentukan ya. Pembentukan itu ada yang di roll, ada yang di spinning, ada yang di piercing, macam-macam. Ya. Kemudian ada proses finishing ya. Ya. Nah ini diagramnya proses manufaktur ya. Mungkin ada sedikit berbeda ya sama yang di slide. Tapi saling melengkapi nanti bisa dipakai. Ada pengecoran, pembentukan, pemotongan. Ini proses perubahan bentuk. Kemudian nanti ada penyambungan, ada proses perlakuan fisis ya. Kemudian ada proses penyelesaian. Akhirnya nanti eh, bagian akhirnya itu adalah membentuk benda jadi atau produk. Ini terkait konsep proses manufaktur. Itu materi pertama ya teman-teman ya. Silakan materi dari slide ditambah dari buku diktat ini dibaca, dipahami gitu ya. Konsep konsep proses manufaktur itu seperti apa. Nah, hari ini ya kita akan lebih detailkan pelajari terkait dengan proses pemesinan, gitu ya. Proses pemesinan. Tadi sudah sempat ya di overview ya di materi atas ya terkait proses pemesinan. Tadi yang tanya siapa tadi? Udah jelas belum berarti terkait quiz? Apa ada lagi yang mau ditanyakan dulu sebelum saya masuk materi yang kedua? Ya. Pertemuan ketiga tapi materi yang kedua. Cukup jelas yang di proses manufaktur, teman-teman? Bisa dilanjutkan? Halo, halo. Bisa dilanjutkan? Sudah jelas? Bisa, Pak. Oke, Sudah. saya lanjut ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti bisa on mic atau raise hand. Oke. Tadi kan di proses manufaktur kan ada beberapa proses ya, tahapan ya di dalamnya ya. Nah, salah satu prosesnya adalah namanya proses pemesinan tadi ya, kalau teman-teman masih ingat.
Proses pemesinan ini berarti menggunakan mesin perkakas tadi ya. Nah, kita lihat lagi slide-nya. Nah, ini kan ada beberapa proses ya, benda kerja logam ya. Nah, salah satunya proses pemesinan. Nah, di proses pemesinan menggunakan mesin perkakas. Oke, intinya itu. Kemudian di proses pemesinan ya, itu ada beberapa teori ya, beberapa hal yang perlu nanti diperhatikan. Pertama, terkait teori pemotongan logam. Jadi ketika nanti menggunakan atau teman-teman belajar di proses pemesinan, gitu ya, itu akan menghasilkan atau terbentuk chip gitu ya, atau gram. Jadi istilahnya itu gram atau sisa potongan gitu ya, sisa potongan atau limbah potongan gitu ya, tepat-tepatnya ya, dari proses pemotongan. Jadi ketika memotong atau proses pemesinan yang lain itu akan ada gram ya, atau chip, istilahnya chip atau gram gitu ya. Ada sisa-sisa atau limbah hasil pemesinan ya, namanya gram. Nah, kemudian ada juga ya di beberapa proses bisa jadi tidak muncul atau tidak menimbulkan gram. Nah, itu dinamakan dengan proses pemotongan tanpa peraupan ya, atau dalam istilah asingnya chipless machining process gitu ya. Tetapi yang sering kita jumpai ya di sebagian proses mesin itu akan menghasilkan gram gitu ya. Oke. Nah, pembentukan gram. Jadi pemotongan logam itu menyangkut beberapa faktor ya, mulai dari sifat benda kerja ya, material, sifat-sifat dan bentuk geometri pahatnya, kemudian hubungan antara pahat dan benda kerja. Ya, pada dasarnya terbentuknya gram itu hasil disebabkan oleh terbentuknya shear deformation ya, atau deformasi geser ya, pada bagian tertentu dari benda kerja yang termakan oleh sisi potong dari pahat. Ya. Kemudian kita lihat tadi ya contohnya ya, gambarnya ya, biar teman-teman ada gambaran. Nah, gram sendiri itu dibagi jadi dua ya teman-teman ya. Ada yang namanya discontinuous chips ya, atau discontinuous grams gitu ya. Kalau gram itu bahasa kita ya, bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggrisnya chips ini ya, discontinuous chips atau continuous chips ya. Kita lihat gambarnya. Nah, di proses pembubutan ya, ini ada mata pahatnya. Ini kan mata pahat ini ya. Kemudian yang di sini ada benda kerjanya kan. Gesekan antara benda kerja dan mata pahat mata pahat ya di mesin bubut ini akan ada sisa ya, atau hasil pemotongannya ya. Ya, yang di sini itu terlihat ya teman-teman ya. Nah, yang di sini ini namanya adalah gram atau chips ya. Sisa potongannya gitu. Nah, kalau ini dia kan nggak putus gitu ya, nggak terputus-putus ya, dia nyambung terus gitu ya. Berarti dia namanya adalah continuous chips ya. Karena dia tidak putus-putus ya. Berbeda sama yang satunya. Nah, yang ini ya sama ya. Jadi terbentuknya gram karena eh, mata pahat ketemu dengan benda kerja, ada gesekan, menghasilkan gram. Nah, yang di bawah ini yang gambar 4 ini dia namanya discontinuous chips ya. Jadi antara gram satu dengan yang lain itu tidak tersambung ya, tidak terikat ya, jadi terputus-putus. Karena apa? Karena disebabkan distorsi pada logam berdekatan dengan benda dengan pahat sehingga menghasilkan crack atau retakan. Karena retak gitu ya. Terjadi retakan di gramnya gitu ya. Jadi dia tidak nyambung seperti yang di gambar 3. Ya. Bisa dipahami ya, kalau discontinuous itu dia gramnya putus-putus gitu ya, tidak nyambung ya. Tapi kalau gramnya dia nyambung gitu ya, terkait gitu kan, namanya continuous chips gitu ya. Kalau yang ini namanya discontinuous chips. Jadi gramnya dia putus-putus. Ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya anggapnya jelas tuh. Nah, continuous chips yang ini tadi ya sama ya dengan atas tadi ya. Jadi dia nyambung terus gitu ya. Di limbah sisa potongannya itu nyambung terus, tidak terpisah gitu ya. Oke.
Oke. Kemudian pada continuous chips ini yang contoh gramnya adalah dari bahan aluminium, baja lunak dan sebagainya. Jadi memang bahan-bahan yang lunak itu cenderung nanti akan menghasilkan chips yang continuous gitu ya. Untuk bahan benda kerja yang sifatnya lunak ya, yang work metalnya itu lunak, itu dia akan cenderung menghasilkan chips yang continuous. Tetapi semakin keras ya benda kerjanya, nanti dia chipsnya akan terpisah-pisah ya, discontinuous chips gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya terkait dengan proses pemesinan. Nah, ini ada 7 ya di apa namanya di buku diktat ya, di buku modul itu ada 7. Tetapi tidak ketujuhnya nanti kita akan pelajari ya teman-teman ya. Karena memang kita di industri teknik industri sini kita tidak mempelajari mesin-mesin yang besar ya. Jadi ada beberapa proses ya, seperti scrap ini ya, shaping and planning ini kita tidak pelajari ya. Proses bubut kita pelajari ya, kita nanti akan pelajari ya secara teori. Kemudian scrap ini tidak kita pelajari. Ada proses hurdi ya, menghurdi atau drilling kita pelajari, karena kita juga ada alatnya. Mengefresh, milling ada alatnya, nanti kita pelajari ya. Kemudian menggerinda, nah menggerinda ini dan menggergaji ini kita mungkin pelajari konsep teorinya ya. Tetapi nanti kita tidak praktekkan ya, karena kita tidak eh, untuk saat ini ya, tahun ini kita tidak ada proses praktek untuk menggerinda dan menggergaji begitu ya. Yang pertama terkait dengan mesin bubut ya. Jadi kan tadi mesinnya ada beberapa ya prosesnya ya di pemesinan. Yang pertama mesin bubut. Mesin bubut ini ada macam-macam gitu ya. Kemudian ini yang paling banyak dipakai ya di industri ya untuk membentuk atau menghasilkan bentuk komponen-komponen yang silindris, yang melingkar gitu ya. Kemudian bantalan, tangga-tangga yang bulat dan lain-lain. Kenapa? Karena memang proses pemesinannya adalah benda kerjanya diputar. Jadi ya, benda kerjanya diputar. Jadi prosesnya berputar gitu ya. Sehingga bentuk-bentuk yang dihasilkan adalah komponen-komponen silindris yang bulat gitu ya. Ini contoh mesin bubut kuno. Ya, kuno. Ini yang modern. Nah, nanti teman-teman yang tugas kelompok untuk menyusun makalah nanti silahkan untuk memberikan contoh-contoh yang terbaru gitu ya, mesin bubut yang terbaru itu seperti apa. Gitu. Oke. Nah, ada beberapa kalau dilihat ya ini kalau ini kan udah udah mulai tertutup rapi ya. Kalau yang mesin kuno dia benar-benar terbuka ya. Nah, ada beberapa bagian mesin bubut ya. Nanti kita akan lihat videonya ya teman-teman ya, biar lebih jelas. Ada beberapa bagian di mesin bubut ya, mulai dari kepalanya, ya, headstock ya. Ya. Ini berada di sebelah kiri operator ya, berisi roda gigi ya, untuk mengubah kecepatan ya. Kemudian tempat melekatnya spindle. Kemudian ada tailstock ya, kepala gerak. Bagian ini tidak ada berputar ya. Kemudian ada kereta ya, digerakkan ke kiri atau ke kanan secara otomatis maupun digerakkan. Ada apron, ada peluncur selang, ada penumpu dudukan pahat ya, alas maupun rel. Nah, ini bisa dilihat di gambar ya, bagian-bagiannya ya. Ini untuk mesin yang umum ya, dipakai di industri di dunia seperti ini ya. Jadi ada beberapa bagian, ada headstocknya, ada assembly sebelah kiri, kemudian ada spindle-nya ini ya, nanti yang tidak berputar ya. Kemudian nanti benda kerjanya ditaruh di sini, gitu ya. Kemudian ada beberapa komponen yang lain. Nanti bisa di teman-teman lihat ya. Oke, sekarang saya izin untuk melihatkan ya. Kita lihat videonya biar apa namanya ada gambaran begitu ya, teman ya, mesin bubutnya itu seperti apa. Kita share screen lagi.
teman-teman juga lihat ya di Google atau di YouTube banyak, nanti bisa diketik mesin ya bubut gitu ya. Ada yang modern, ada yang manual ya. Ini contoh yang manual misalnya. Enggak apa-apa itu mas. Mau ngelihat apa? Kalau kota ini gimana nih? Hah? Ya kalau kota kan jarang di sono. Biasanya dilempar aja gimana sih? Jadinya proses. Ya kan benda kerjanya diputar ya teman-teman ya. Ini diputar. Maksudnya yang tidak sesuai ini. Ada yang jelas, kemarin saya nemukan, saya putar di kelas itu yang agak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan teknik amatir. Bukan bengkel, bukan ahli, hanya sekedar menuruti hobi. Kita akan coba bubut rata ya, dalam dan luar ya. Ini buat pengalaman yang pertama bubut. Sebelum bubut kita kenali dulu mesin-mesin handle-handle yang pada mesin bubut ya. Ini yang bawah ini adalah ya, eretan alas. Ini eretan alas. Yang tengah ini adalah eretan melintang. Yang ini adalah eretan atas. Ini untuk pahat ya, untuk tempat pahat. Ini kepala tetap atau cak. Sementara yang ini adalah kepala lepas ini atau center. Ini handle-handle kecepatan, low, high, dan ini handle-handle untuk drat ya. Untuk pemula ini saya akan coba bubut pipa. Ini pipanya diameter berapa nih? 34 kelihatan kan ya. Nanti kita bikin jadi 33 dan diameter dalam. Oke, jadi dia akan membubut ya pipa diameter awalnya 34 ya, 34 mili, kemudian nanti akan jadi 33 mili, artinya mengurangi area luarnya 1 mili gitu kan. 27 kita nanti bikin jadi 26. Oke, ikutin terus cara setting dan bubut dan lain-lain. Oke, guys. Oke guys, kita pasang benda kerjanya ya. Pipa satuin. Pertama kita pasang seperti ini. Lalu kita center. Ini alat penyenternya. Kita center ya guys. Tuh kilo nyoba piye iki. Setelah benda kerja center, kita kencengin ini kepala tetapnya ya, kita kencengin. Oke, setelah itu
kita gunakan pahat ini ya, pahat muka ini untuk bubut yang sebelah sini dulu, untuk meratakan yang sebelah sini dulu ya. Kita coba. Jangan lupa handle-nya. Untuk menghidupkan ini ya. Ini yang penting rata aja. Ya, setelah ini rata guys ya. Nah, ini kan udah rata ini. Nah, sekarang kita bubut yang luar. Ini tadi diameter, nah, ini diameter 34. Jadi kita bikin jadi diameter 33 ya. Berarti makan 1 mili. Caranya, nah ini pahat ini kan ya. Terus kita setting di sini. Set. Kita hidupkan mesinnya. Coba ini, zoom. Untuk makan 1 mili, itu 1 mili itu dari loncat 2 angka ya. Seumpama ini 8. Nah, ini 8, 9, 10. Nah, 1 mili itu sini 8 sampai 10 ini. Nah, kalau 8 sampai 9 ini setengah mili. Oke, kita coba kita tempelkan dulu. Kita tempel ya. Nah, ini di sini angka 19. Berarti untuk makan 1 mili ini dibutuhkan loncatan 2 angka ya. Nah, ini pas 0 ini berarti setengah 1. Nah, berarti sudah 1 mili. Oke, kita jalankan. Bentar guys. Keluar ya guys ya, ini 1 mili. Tadi diameter 34. Ini memakai otomatis. Oke, cukup. Kita lihat. Pas guys ya, itu pas 33 1 mili. Nah, 33 itu. Sekarang kita coba makan yang dalam ya guys. Yang dalam tuh diameternya ini 27. Ini makan sama. Yang luar dimakan 1 mili, yang dalam juga 1 mili. Oke guys, kira-kira seperti itu tutorial cara membuat. Oke, lihat contoh apa namanya? Contoh ya penggunaan mesin bubut ya teman-teman ya. Nanti kalau mau lihat langsung bisa ke bengkel mesin sebetulnya. Di sana ada ya mesin bubut. Nah, tadi ada proses ya. Di proses itu bubutnya dia bubut luar dan bubut dalam, nanti kita pelajari. Mengatur kecepatan dan sebagainya ya. Dan tadi juga ada mata pahatnya kan, jenis pahat bubutnya. Nah, ini ada beberapa jenis mata pahat ya yang digunakan sesuai nanti peruntukannya untuk apa. Kemudian di bubut sendiri ada beberapa proses ya teman-teman ya. Mulai dari membubut silindris ya, mengurangi diameter luar. Jadi tadi yang proses pertama contoh video itu kan yang dikurangi bagian luar kata dia. Nah, dia namanya membubut silindris. Artinya apa? Yang dibubut
Yang dikurangi adalah diameter luar benda kerja. Kemudian membubut muka ini atau facing ini mengurangi panjang atau memotong benda kerja. Jadi misal panjang awalnya 35 jadi 33, dikurangi ya panjangnya. Namanya facing. Ada contoh-contohnya ini. Yang turning, benda luar. Kemudian tadi kalau bagian dalam yang dikurangi gitu ya. Ada boring ini memperbesar diameter lubang. Kemudian membuat ulir ya, baik ulir dalam maupun luar, namanya threading gitu ya. Kemudian memotong, ada drilling, membuat lubang yang dalam. Oke, kemudian pemotongan tirus, boring, ya. Oke. Tapi kalau yang dikurangi bagian dalam, yang mana ini? Yang ini ya, hanya boring ya atau drilling ya, boring ini ya. Jadi yang dikurangi bagian dalam. Oke. Kemudian ada beberapa jenis fungsi ya mata pahat bubut ya. Ada bubut rata, bubut muka untuk potong atau untuk bentuk. Ada bubut dalam, ada pahat ulir. Nah, nanti tergantung mau bubutnya itu untuk apa. Apakah dia mengurangi panjang benda kerjanya, atau mengurangi bagian area luar benda kerjanya, atau mengurangi bagian dalam, atau memperbesar diameternya dalamnya, atau membuat ulir ya. Ini masing-masing nanti menggunakan jenis pahat ya, mata pahat yang berbeda sesuai dengan nanti keperluannya. Oke, langkah kerjanya nanti ini kalau pas praktikum ya bisa digunakan ya. Oke, oke, dan nanti bisa dilihat cara kerjanya. Bahan pahat bubut ya. Di pahat bubut ada beberapa jenis bahan. Yang pertama hardness ya. Hardness ini agar pahat bubut dapat mengadakan penetrasi terhadap benda kerja yang tidak diraut. Jadi pahat bubut itu harus sifatnya itu harus hardness ya, harus apa ya keras ya. Karena kalau dia tidak keras ya kalah sama benda kerjanya nanti mata pahatnya yang patah gitu kan. Jadi dia harus hardness supaya apa? Supaya benda kerjanya yang apa namanya yang dikurangi gitu ya, yang berkurang. Kalau mata pahatnya nanti kalah keras gitu ya, nanti kan matanya bisa yang patah gitu ya. Kemudian harus toughness gitu ya, tidak mudah patah. Ya. Jadi tahan gitu ya. Kemudian harus heat resistant dan low wear. Eh, apa namanya harus mengatasi keausan pada pahat bubut dan memperpendek umur pahat. Ada beberapa jenis logam yang digunakan untuk bahan pahat bubut ya. Jadi ada carbon tool steel ya, low carbon ya, HSS high speed steel, keramit, ya, diamond ya. Jelas yang paling tinggi kemungkinan yang diamond ini ya. Jadi dia secara sifat dia paling tinggi ya. Ya, oke. Nah, ini nanti yang diperhatikan dan tolong teman-teman untuk nyoba ya setelah ini ya. Jadi di proses mesin bubut gitu ya, itu ada beberapa parameter yang perlu diperhatikan kan. Ada beberapa parameter yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah di kecepatan potong atau cutting speed ya. Nah, kecepatan potong dalam proses pembubutan diartikan kecepatan ujung pahat bergerak dalam memotong benda kerja yang berputar. Ya. Dinyatakan dalam satuannya apa? Meter per menit. Ya. Jadi satuannya kecepatan potong atau cutting speed itu meter per menit. Rumusnya, ya, rumusnya adalah cutting speed, ya, CS ya. Kita menggunakan variabel namanya itu CS untuk cutting speed. Itu sama dengan pi dikali diameter benda kerja dalam mili, kemudian dikali dengan n, ya. N-nya itu kecepatan putaran mesin, ya. Satuannya RPM. Dibagi dengan 1000. Nanti ketemu cutting speed dalam satuan meter per menit.
Jadi kalau kita butuh cutting speed berapa ini yang mau digunakan gitu ya. Nah, itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus ini. Nah, diameternya berapa, kecepatan mesinnya berapa, atau sebaliknya kita cutting speed-nya sudah ditentukan, kemudian diameternya ditentukan, nah, kecepatannya berapa, nah, nanti bisa dihitung ya dengan menggunakan rumus. Kemudian jika diameter bendanya, kalau atas tadi kan diameter bendanya menggunakan mili. Kalau diameter bendanya dalam satuan inci, nanti kita bisa menggunakan rumus yang bawah. Jadi cutting speed-nya itu rumusnya adalah Pi dN ya, Pi dikali diameter benda kerja dalam inch ya. Kemudian dikali dengan N kecepatan mesinnya, tetap RPM, dibagi dengan 12. Ketemu nanti cutting speed satuannya adalah feet per menit. Ini kalau benda kerjanya dalam satuan inci. Kalau yang atas ini dalam satuan mili. Kemudian ada lagi kedalaman potongan atau A ya, variabelnya A ya. Kita pengen tahu ini apa namanya, butuh jumlah pemotongan di bubutnya itu berapa kali sih ya, biar diameternya itu sesuai, hasil akhirnya itu sesuai gitu ya. Nah, caranya adalah dengan rumus I ya, I itu jumlah pemotongannya atau pembubutannya dalam kali, diperoleh dengan cara diameter awal dalam mili dikurangi diameter setelah dibubut dibagi dengan 2A. A-nya adalah kedalaman pemotongan. Tadi misal pemotongannya mau setengah mili atau 1 mili, ya itu ya. Ketemu nanti di bubutnya berapa kali. Oke, kemudian waktu potong. Waktu potong itu untuk mengetahui ya lamanya pembubutan berlangsung. Jadi kita pengen tahu pas proses bubut itu butuh berapa menit gitu ya, berapa lama. Ini dalam satuannya nanti menitnya, berapa lama. Nah, itu dinotasikan dalam variabel T ya. Ini lama waktu pembubutannya dalam satuan menit. Itu diperoleh dengan cara rumusnya adalah panjang benda kerja, panjang benda kerja yang dibubut ya dalam milimeter, kemudian dibagi dengan N kali S. N-nya adalah putaran poros utama, ya, putaran per menit. Kemudian S-nya adalah speed atau kecepatan pemakanannya. Speednya berapa, kemudian dikali dengan I ya. Ini berapa kali ya tadi ya. Waktu pemotongannya berapa kali. Oke, rumusnya seperti ini. Nah, biar jelas ya, kita menggunakan latihan soal. Oke, silahkan teman-teman ya, saya kasih waktu ya, 10 menit untuk bisa mencoba ya. Nanti bagi yang sudah selesai, catatannya bisa on cam, bisa ditampilkan. Bagi yang berhasil nanti ketemu rumusnya, hasilnya benar, rumus yang digunakan benar, saya kasih tambahan poin untuk kuis ya. Oke, begitu. Atau kalau ada yang mau ditanyakan dulu boleh, silahkan. Jelas, teman-teman? Jelas? Nggak ada yang ditanyakan? Mau nanya Pak, Boleh. untuk ini kan dikasih waktu 10 menit, itu Mm-mm. semuanya apa satu orang tuh bebas milih soalnya Pak? Bebas saja. Ada yang macam-macam. Tetapi nanti eh, ini hanya latihan ini ya, masih belum kuis ya. Tapi kalau besok kuis kan kalian harus tahu semua. Nah, sekarang latihan misal siapa mau mengerjakan nomor 1, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, nomor 4 siapa. Tapi nanti harus bisa semua, gitu ya. Karena kita untuk menghemat waktu aja ini. Di kuis nanti saya keluarkan semua soalnya. Gitu ya. Begitu. Oke. Nomor 1 siapa ya mau mengerjakan? Atau ada yang sudah selesai? Apa dibagi gimana? Silakan. Atau nomor 1 dulu, mungkin ada yang sudah selesai. Sudah dimasukkan kan? Yang ditanyakan berapa putaran mesin yang digunakan. Ini pakai rumus pertama berarti kan.
Sudah yang diketahui apa? Diameternya. Diameter benda kerja diketahui, kecepatannya diketahui, cutting speed-nya ya, kecepatan sayap atau cutting speed-nya itu diketahui meter per menit. Yang ditanyakan adalah putaran mesinnya. Yang ditanyakan berarti apa? N-nya gitu kan. Oke. Atau nomor dua, Bu, ada nomor dua juga sama. Nomor dua dipakai rumus kedua karena diameter benda kerjanya dalam satuan inci gitu kan. Berarti yang digunakan adalah yang kedua, pi dn dibagi 12 kan. Oke. Jadi ketemunya dalam feet per menit gitu kan. Berapa putaran mesin yang digunakan ya? Berarti putaran mesin yang digunakan yang ditanyakan adalah eh, bentar, benda kerja diameternya diketahui, kecepatan sayapnya, cutting speed-nya diketahui. Berarti sama, yang ditanyakan N-nya. Ditanyakan N-nya juga, tapi dia rumusnya yang kedua. Yang ketiga ini paling gampang ini, ya nomor tiga paling gampang. Karena rumusnya paling gampang, tinggal diameter awal dikurangi diameter akhir kan, kemudian dibagi dengan 2A ya, kedalamannya berapa. Sudah diketahui semua kan, dia kedalamannya berapa. Nah, mula-mula berarti diameter awalnya di satunya kan 40. Kemudian menjadi diameter 40, berarti D2-nya kan 30. Dari 40 ya, di satunya 40, kemudian dibubut menjadi diameternya 30. D2-nya adalah 30. Kedalamannya setengah. Ya, rumusnya tinggal di satu dikurangi D2 dibagi 2A selesai. Berapa kali pemotongan I-nya kan ketemu. Paling gampang ini nomor 3. Nah, nomor 4 pakai rumus yang terakhir. Nah, nomor 4 yang dipakai rumus terakhir dan rumus-rumus atasnya ya. Karena kompilasi yang nomor 4 itu nanti jawabannya kompilasi.